memutus dominasi hampir 10 tahun dari Informas Indonesia sejak tahun 1994. Kata adilum yang artinya sama dengan seimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di kejuaraan Thomas Cup. Lalu kita lanjutkan game kedua. Fajar Alfian kepada He Jiting 13 sama. artikan tidak berat. Nah, ini Sebelah tidak. Deh, mati lampu ah. Ambil lilin bang. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan kondisi kelistrikan di Pulau Sumatera. Selama beberapa tahun terakhir, Sumatera sering mengalami mati listrik mendadak atau lebih dikenal dengan nama biarpret. Setidaknya seminggu sekali masyarakat terpaksa menghadapi situasi ini. Penyebabnya adalah kualitas transmisi listrik Sumatera yang belum memenuhi standar kehandalan. Proses penghantaran dari pembangkit listrik ke gardu-gardu inilah yang menjadi persoalan. Memang tidak banyak yang tahu bahwa transmisi menjadi sumber penyebab biarpret. Sebagian besar masyarakat hanya tahu bahwa Sumatera kekurangan pasokan listrik. Namun nyatanya, menurut data perusahaan listrik negara, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Sumatera pada tahun 2021 mencapai hampir 10.000 megawatt. Ini artinya Sumatera tidak kekurangan pasokan listrik. Sebaliknya, Sumatera telah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply sebesar 55%. Padahal standar cadangan daya pembangkit di Indonesia hanya membutuhkan 30%, atau bahkan standar internasional yang hanya perlu 20%. Jika dikonversi, kelebihan pasokan listrik Sumatera di tahun 2020 saja setara dengan kebutuhan listrik di Maluku dan Papua selama hampir 7 tahun. Meski Sumatera mengalami kelebihan pasokan listrik, pemerintah Indonesia terus bersikeras membangun pembangkit listrik baru berbahan bakar batu bara. Melalui dukungan investasi asing, Sumatera menjadi target bagi proyek besar industri energi kotor. Ekspansi industri ekstraktif batu bara sedang mengancam Pulau Sumatera dengan dalih mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera memiliki luas mencapai 480.000 km persegi. Ini menjadikan Sumatera sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia. Sumatera dikenal memiliki keanekaragaman hayati dan hasil bumi yang berlimpah. Beberapa wilayah di Sumatera digunakan sebagai ruang untuk konservasi. Namun sebagian besar lainnya dieksploitasi untuk mendukung industri pertambangan dan perkebunan. Jika dihitung berdasarkan terpisahnya dari super benua purba Gondwana, Pulau Sumatera telah berusia 150 juta tahun. Pada usia tersebut, timbunan organisme yang tersedimentasi selama ratusan tahun secara bertahap mengalami pembentukan batu bara. Tercatat, Sumatera memiliki 35% dari total cadangan batu bara nasional sebesar 12 miliar ton. Kontribusi besar dari Sumatera dan Kalimantan menjadikan Indonesia berada di peringkat 11 dari total cadangan batu bara global. Namun dari sisi produksi, Indonesia berada pada peringkat 4 dunia. Orientasi dan kebijakan pemerintah yang eksploitatif saat ini mengakibatkan produksi besar-besaran meski dengan cadangan batu bara yang relatif kecil. Dan ini alasan Sumatera harus menanggung kerusakan lingkungan yang masif dan tak terkendali. Di saat negara lain telah serius meninggalkan batu bara karena berdampak besar bagi lingkungan,
Indonesia masih gemar membakar batu bara untuk menyuplai kebutuhan listriknya. Bahkan, proyek ambisius pembangunan energi listrik 35.000 megawatt yang dicetuskan Presiden Joko Widodo masih didominasi oleh pembangkit listrik batu bara. Proyek terbesar berada di Jawa Bali dengan total hampir 19.000 megawatt dan Sumatera mencapai lebih dari 10.000 megawatt. Dengan target tersebut, hingga tahun 2025, Sumatera masih akan ketambahan 17 PLTU baru dengan kapasitas 6.700 megawatt. Pertambangan dianggap sebagai satu-satunya cara meningkatkan nilai ekonomi dari batu bara. Konsepnya, rugi jika tak dieksploitasi. Padahal, jika batu bara tak dikeruk dan didiamkan di dalam tanah, bentang alam yang sehat memiliki fungsi ekologis yang tak bernilai harganya. Dengan kondisi krisis iklim yang kian masif, batu bara tetap harus dibiarkan di dalam tanah. Namun pada kenyataannya, pertambangan dan pembakaran batu bara untuk industri PLTU tetap dipilih meski telah menuai banyak masalah di tengah masyarakat. Mari kita mulai dari Aceh. Kehadiran PLTU pada tahun 2014 telah banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat di Desa Suok Puntong, Kabupaten Nagan Raya. Sejak berdirinya PLTU di sekitar pemukiman warga, konflik pun terjadi. Dengan kapasitas 220 megawatt, aktivitas PLTU telah mengganggu kehidupan warga sekitar. Terutama bising suara pabrik dan abu hasil pembakaran batu bara yang menghujani pemukiman warga. Tak tahan dengan aktivitas tersebut, warga Desa Suok Puntong menuntut pihak PLTU bertanggung jawab atas hidup yang lebih layak. Sehingga pada tahun 2018, masyarakat mengajukan hak ganti rugi atas tanah dan bangunan. 2 tahun kemudian, tuntutan ditepati secara bertahap. Itu pun setelah warga melakukan lebih dari 17 kali aksi penolakan. Beginilah kondisi rumah lama Darna. Baru 4 bulan ditinggalkan, abu hasil pembakaran batu bara telah menutupi seisi rumah. Darna khawatir akan kesehatan keluarganya jika bertahan di rumah ini. Ia memutuskan untuk pindah menjauh dari PLTU Nagan Raya. Uang ganti rugi sebesar 500 juta rupiah ia gunakan untuk membangun kehidupan baru. Tapi kalau menurut kami pikir, kami masyarakat, kalau harga itu memang nggak ada sewajarnya. Tanah kami aja nggak sampai 500 dibayar. Sedangkan 2 tahun ke belakang di PT MIPA Bersaudara 500. Tapi kami tahu udah 2 tahun ke ini masih 500 juga dibayar. Malah nggak sampai lagi. Lantaran kami nggak tahan lagi sama debu, terpaksa kami ambil. Kini, Darna dan warga lainnya sudah pindah ke lokasi yang lebih nyaman. Suara bising dan abu PLTU telah hilang. Namun, mata pencaharian sebagai penjual makanan juga turut hilang. Ia tak bisa lagi berdagang makanan seperti dulu, sebab lokasi rumah yang baru jauh dari pusat keramaian. Kami dari sana dulu pindah kemari, terpaksa kami pilih pindah. Lantaran pula masalah debunya tuh nggak sanggup kami. Kalau kami pikir memang enak di situ, kayak gitu. Tapi kalau masalah tentang kesehatan, takut kita mana anak terus-menerus kan. Kalau kita entahlah kayak gitu. Kalau masalah debunya tuh memang kita bilang banyak sih, ya banyak.
Tidak semua warga dapat keistimewaan untuk menjauh dari abu PLTU. Dari 65 kepala keluarga yang mengajukan hak ganti rugi, 3 diantaranya belum terselesaikan. Salah satunya, Nidar. Ia belum menerima uang ganti rugi. Sebab harga yang ditawarkan PLTU jauh dari rata-rata harga tanah di wilayahnya. Karena tidak cocok harganya. Kalau kita beli tempat lain, mungkin tidak dapat lagi. Dapat beli tanah, tidak dapat bikin rumah, sama aja. Nidar tak punya banyak pilihan. Di tengah hujan abu setiap hari, ia terpaksa bertahan dengan hasil jualan makanan yang terus menurun. Jika sebelum ada PLTU, ia bisa meraup keuntungan 1 juta rupiah per hari, kini ia harus cukup dengan pendapatan harian 200.000 rupiah. Tampaknya ya mengganggu lah. Merepotkan menyapu meja sebentar-bentar. Sebagai pedagang makanan, Salbiah juga menghadapi hal yang sama. Ia sadar bahwa abu tebal jadi alasan warung baksonya sepi pembeli. Nampak? Kalau mau jualan, sapu dulu. Piring di gelas, dilap dulu. Kayak orang enggak. Ya, kurang lah. Kurang apa? Nengok aja debuan. Malaslah orang mampir. Kehadiran PLTU Nagan Raya berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Alih-alih memperkuat perekonomian warga, keberadaan PLTU justru menjadi penyebab utama hilangnya mata pencaharian. Jika abu jadi penyebab Nidar dan Salbiah kehilangan pendapatan, air bahang yang dibuang oleh PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara menyebabkan Dedi berhenti jadi nelayan. Dedi tak bisa lagi menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Tebaran jalannya kosong dari hari ke hari. Alhamdulillah, penghasilan saya bisa menghidupi 3 keluarga, Bu. Tapi semenjak adanya PLTU, nggak usahkan 3 keluarga, Bu. 1 keluarga saja pun sudah cukup. Dedi ingat cerita manis sebagai nelayan saat udang dan berbagai jenis ikan jadi hasil tangkapan rutin. Setiap bulan, tak kurang 5 juta rupiah ia terima dari hasil tangkapan laut. Tapi itu dulu, sebelum PLTU Pangkalan Susu beroperasi. Yang masalah limbah itu terutama pembuangan air panas itu kan berpengaruh sama namanya penghasilan kita, Bu. Kedua, debu dari batu bara itu, karena saya kan bersebelahan sama PLTU, nelayan saya gitu. Hasil tangkap saya pun memang pas di sebelah-sebelahan. Jadi saya setiap hari itu seperti gimana ya? Seperti hujan gerimis. Hujan gerimis itulah abu tadi berjatuhan. Disitulah saya pun tidak tahan. Karena ya saya takut efek dari batu bara itu merasuki ke dalam tubuh saya. Hasil laut tak bisa lagi diandalkan. Tak ada ikan, tak ada nelayan. Ya, kita cuma dapat ikan hari ini ada 4 ekor nih. Udang kita nggak menemukan hari ini. Jadi nggak apa-apa ya untuk hasil jala hari ini dapat ikan seperti ini. Kini, kehidupan nelayan di Desa Seisyur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, semakin sulit. Beberapa nelayan masih bertahan, meski dengan tangkapan laut yang semakin sedikit dan tak menentu. Namun sebagian sisanya memilih cara lain untuk bertahan hidup. Dedi tak berani ambil resiko dengan bertahan sebagai nelayan. Ia terpaksa mengganti jalannya dengan pacul.
beralih menjadi buruh bangunan demi kepastian pendapatan. Semenjak saya sudah tidak jadi nelayan lagi, saya menjadi kuli bangunan. Saya merantau-merantau. Karena semenjak adanya PLTU itu memang hidup saya memang sengsara sudah. Karena penghasilan laut pun memang sudah tidak ada. Itulah saya memutuskan, makanya merantaulah menjadi kuli bangunan. Merantaunya pun ke Aceh. Tahan saya meninggalkan anak istri saya. Demi menghidupi orang itu, saya relalah berpisah sama keluarga. Apakah di PLTU itu bahan bakunya tidak bisa diganti selain dari batu bara? Misalnya, kita kan bisa menggunakan seperti kincir angin melalui dari laut, matahari. Semua itu kan bisa. Kondisi ekonomi Dedi yang semakin terpuruk tentu berimbas juga pada peranan istri. Agustina terpaksa bekerja ekstra untuk membantu suaminya memperbaiki kondisi ekonomi. Di sela-sela waktu mendidik dan membesarkan anaknya, ia bekerja serabutan sebagai buruh cuci dan buruh tani. Assalamualaikum. Mau nyuci, Bu? Semenjak adanya PLTU ini, penyakit pun banyak kombinasi kayak mana ya, banyak menular lah sama kita, yang gatal-gatal, sesak napas, ya lain sebagainya lah. Itu hanya sebagian kecilnya aja. Ada juga yang kena kelenjar, ada yang banyak lah Bu. Sekarang penyakit bermacam-macam Bu, nggak ada yang kayak dulu. Kalau dulu batuk sekitar paling lama seminggu, sekarang kalau nggak berbulan-bulan nggak akan sembuh. Yang diceritakan Agustina persis seperti yang dialami oleh Yanti. Sudah setahun terakhir Yanti mengalami hipertiroid. Hipertiroid adalah kondisi saat kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroksin. Ini menyebabkan gangguan pada pernafasan. Memang, belum ada penelitian khusus yang menghubungkan hipertiroid dengan efek pembakaran batu bara. Namun Yanti yakin, sebelum PLTU Pangkalan Susu beroperasi, tak ada penyakit seperti ini. Awal-awalnya sesak, jantung berdebar-debar. Sesaknya itu berlebihan, juga berdebar-debarnya itu berlebihan, nggak normal. Ya gimana ya, lemas, tubuh saya nggak bisa apa-apa. Kena penyakit hipertiroid itu ada berapa orang, ada sekitar 4 atau 5 orang di sini yang daerah Panton ini aja, kecamatan dusun 4 Panton. Di luarnya itu ya banyak. Gatal, ini masih gatal kan? Enggak. Adik mandi-mandi, main di paluh ya kan? Jadi gatal ya kan? Tak hanya Yanti, anaknya juga diduga menjadi korban dari limbah PLTU Pangkalan Susu. Ia menderita gatal-gatal hebat di sekujur tubuh setelah bermain air di tepi laut. Mula-mulanya di situ berenang-berenang, di sini pun tempat-tempat rekreasi kan air laut. Ya kena abu-abu batu bara itu mungkin karena air lautnya udah tercemar sama abu-abu batu bara. Bagian-bagian lengan tangan, siku, dengkul, juga selangkangan, terutama kalau anak saya di kemaluannya. Sampai mau buang air besar, buang air kecil aja nangis, kesakitan. Kalau mandi itu, kalau dimandi pakai air obat, air salap itu suka nangis, suka minta tolong, "Mak, udah jangan dimandikan, nanti adik mati." Sampai anak kecil yang umur 2 tahun lebih bisa ngomong kayak gitu yang nggak pernah diucapkannya.
Kesehatan masyarakat selalu dikorbankan atas nama pembangunan energi. Inilah yang juga terjadi di Sumatera Barat. PLTU Ombilin pernah menjanjikan pembangkit listrik yang ramah lingkungan saat mulai beroperasi pada bulan Juli 1996. Namun kenyataannya, PLTU dengan kapasitas produksi 200 MW ini mencemari udara di Desa Sijantang, Sawalunto, Sumatera Barat. Warga dipaksa menghirup abu PLTU selama bertahun-tahun. Tak ada udara bersih bagi warga Sijantang, apalagi seperti rumah Aida yang berada persis di luar tembok PLTU Ombilin. Cerobong asap yang aktif beroperasi menghasilkan hujan abu sepanjang waktu. Ini yang menjadi ancaman jangka panjang bagi Aida dan warga lainnya. Udah agak mendingan lah, nggak kayak dulu. Kalau dulu asap hitam yang keluar dari situ. Asap hitam keluar, nanti berapa jam keluar lagi. Ini karena hari Sabtu Minggu kan orang tuh libur, jadi tidak ada pembakaran nanti. Ini mungkin karena ketutup aja kan tidak bisa hilang. Kalau yang di atas sudah kena hujan hilang. Tapi kalau yang nggak hilang nih. Abunya kayak gini hitam-hitam, yang kasar-kasar hitam-hitam kayak ini. Percuma juga kita nih, nanti datang lagi. Nah, ini yang lebih parahnya. Ini ya keluar lagi nih. Padahal siap hujan kan tadi malam kan. Ini hitam-hitamnya abu. Terus siap hujan tadi malam. Kekhawatiran terbesar adalah kesehatan bagi anak-anak. Mereka harus melewati masa tumbuh kembang di lingkungan yang tidak sehat. Padahal, masa kanak-kanak merupakan masa penting dalam pertumbuhan fisik dan otak. Masa itu terpaksa mereka lalui dengan terpaan abu PLTU yang rentan menyerang mata dan pernafasan. Muhammad Fahril. Umur berapa? Umur 11. 6. Mainnya emang di sini? Emang. Main apa aja biasa? Bola, tuh main racket. Seru nggak mainnya? Nggak seru. Terus udara juga? Udara kadang-kadang datang abu. Dari mana abu? Tuh dari PLTU. Dari sana? Itu mengganggu? Mengganggu. Seperti apa? Kadang-kadang masuk ke mata. Dulu, tahun dulu, sebelum 2008 lah, 2008 saya kesini, itu belum seperti ini, belum apa, abu tuh masih bagus lah, intinya semuanya tuh masih bagus, udaranya juga masih bagus, lingkungannya juga masih sehat tuh. Tapi pas saya kembali lagi ke sini tahun 2015 saya kembali ke sini, kok udah kayak gini ya gitu, udah apa namanya, udah beda lagi gitu. Kaget, dulu tuh kaget, kok ini apa ya itu. Bahkan dulu sampai teman-teman tetangga juga bilang, ini jangan kaget ya, ini abu gitu. Abu dari mana gitu, abu dari PLTU gitu. Kok bisa ya, padahal dulu saya kesini belum kayak gini gitu, kok sekarang udah kayak gini. Keluarga Aida hanya satu dari 1.200 warga desa Sijantang yang terdampak oleh PLTU Ombilin. Bagi mereka, udara bersih dan sehat adalah barang langka. Abu menempel di setiap sudut dan permukaan, mengancam kesehatan dan masa depan. Abu banyak. Itu kalau diturun bisa hilang ya? Bisa. Ini kan bisa. Keluhan serupa juga disampaikan penjual jamu yang telah belasan tahun berkeliling desa Sijantang. Menurutnya, sebelum ada PLTU Ombilin, kualitas udara di kawasan ini jauh lebih baik. Kalau pas panas itu banyak abunya keluar nih,
udah hujan nih agak kurang. Biasanya tebal atau gimana? Tebal. Itu misalnya kita berjalan berapa jauh kemudian dilap lagi atau gimana? Iya, pas berhenti aja ada orang mau minum diapain dulu, dilap itu aja. Pas ada orang mau minum, orang depan-depan itu kan banyak minum itu kan. Kadang-kadang di depan PLN pas betul itu kan pas kantornya itu ada orang minum, dilap dulu botolnya terasa apa kan? Kayak kasih itu kan. Nah, itu dilap dulu. Tapi pelanggannya nggak ada yang komplain? Enggak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ketemunya abu. Aduh. Warga tak sekedar mengeluh, mereka telah menempuh berbagai upaya agar permasalahan ini lekas teratasi. Mulai dari aksi turun ke jalan, hingga audiensi dengan para pejabat negara. Namun, belum ada hasil yang memuaskan hingga hari ini. Sebenarnya kalau PLTU ini juga kalau dia bisa bekerja dengan sistem kinerja dia yang sudah ditentukan gitu, mungkin aman-aman aja gitu, ndak ada gejolak-gejolak yang bisa menimbulkan pro dan kontra sampai sekarang ndak selesai masalahnya gitu. Dengan PLTU ini yaitu ya kesalahannya itu penumpukan abu. Mungkin dulu kalau ndak di demo secara besar-besaran mungkin abu aja ndak dibuang, mungkin ndak kami juga nggak tahu ya apa itu masalahnya, kenapa abu itu bisa ditumpuk di situ, kenapa nggak dibuang tuh, kami juga nggak tahu, itu hanya PLTU yang tahu gitu kan. Tapi kalau untuk masyarakat ya itu, kalau untuk dampak buruknya ke kesehatan, abu tuh berterbangan kemana-mana. Kesimpulannya tuh yang nama-nama Allah nih ya. Aida salah seorang ibu yang lantang berjuang demi hak hidup sehat di desa Sijantang. Ia khawatir akan kesehatan Fahril, anak sematawayangnya. Namun kekhawatiran Aida makin bertambah setelah membaca hasil pemeriksaan kesehatan terhadap siswa-siswi sekolah dasar Negeri 19 Sijantang. Ini adalah laporan hasil screening pernapasan SDN 19 Sijantang yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017 yang subjeknya adalah anak-anak SD dari kelas 5 sampai kelas 6 yang berjumlah 50-an anak-anak SD yang dilakukan kerjasamanya antara PLTU dengan Rumah Sakit Daerah Salalunto. Di sini hasilnya sangat mengejutkan. Anak-anak kami yang tinggal di Sijantang ini, bahkan khususnya anak-anak yang didata ini kelas 5 sampai kelas 6, 76% anak paru-parunya sudah rusak. Dan yang sangat kami sayangkan, sampai sekarang kami tidak tahu anak-anak siapa yang paru-parunya rusak itu, dan tidak ada kejelasan sama sekali dari pihak PLTU maupun dari pihak RSUD. Mereka tidak menjelaskan sama sekali apa yang terjadi pada anak-anak dia yang kemarin, yang sekarang anak-anak itu sudah duduk di kelas 2 SMP. Hingga kini, warga penuh dengan tanda tanya. Tak ada kejelasan tentang siapa dan bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan ke-50 anak tersebut. Di sisi lain, masyarakat berlomba dengan waktu. Semakin cepat abu teratasi, semakin baik kualitas hidup masyarakat. Namun bagi siswa-siswi SDN 19 Sijantang, abu PLTU sangat sulit dihindari. Lokasi sekolah berhadapan persis dengan pintu masuk PLTU dan hanya berjarak 300 meter. Jika cuaca panas disertai angin kencang, abu dengan mudah berterbangan sampai ke halaman sekolah, bahkan bisa menjangkau radius yang lebih luas. Sebagai upaya mengatasi persoalan abu, pihak PLTU rutin menyapu dan menyiram jalan. Namun upaya ini tidak efektif dibanding tingginya aktivitas pembakaran dan mobilitas bongkar muat batu bara. Masih nempel di tanah ini kan, masih hitam-hitam ini kan abu PLTU yang bertebaran itu jatuh ini.
Kalau nyapu rumah tiap hari ini yang hitam nih. Ini abu nih. Ini abu PLTU nih. Yang hitam-hitam nih. Nah, yang hitam ini abu PLTU nih. Yang ini nih. Hitamnya abu PLTU. Eka Oktarizon merupakan tokoh masyarakat yang juga aktif menolak PLTU Ombilin. Menurutnya, tak pernah ada niat baik dari perusahaan untuk mengatasi persoalan abu. Padahal, warga hanya menuntut hak hidup sehat, terutama bagi anak-anak sebagai generasi masa depan. Salah satu perjanjian kita ialah dengan dipindahkan jalan ini sampai detik ini kita bisa lihat mobil-mobil besar masih berkeliaran di depan di kemungkinan masyarakat. PLTU ini janjinya dah 2011 sampai hari ini tidak ada realisasi untuk bangun jembatan di sebelahnya. Tapi detik ini kemarin pun demo kita ada tuntutan itu. Katanya dalam waktu bulan 2019 terrealisasi. Tapi sekarang hampir tahun 2022 belum ada realisasi. Bisa kita lihat truk aja masih parkir dari jalan masyarakat ini. Pun kelas jalannya pun bukan kelas jalan dan truk ini. Keberadaan PLTU di Sumatera selalu menuai banyak masalah, baik dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Pada awal tahun 2020, publik dikejutkan dengan kematian 28 ekor penyu di sepanjang pesisir pantai Bengkulu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan Lampung menduga penyebabnya karena faktor alam. Tapi warga yang tinggal berdampingan dengan PLTU Teluk Sepang ragu akan dugaan itu. Setelah mereka itu berdirinya PLTU itu mereka uji coba. Jadi limbahnya langsung keluar lepas. Pada saat mereka uji coba, waktu itu 28 ekor penyu mati di sekitar situ. Nah, penyu mati itu sudah kami bawa kemana-mana itu, ke kantor gubernur. Nah, sampai sekarang tidak jelas, tidak ada penjelasan ke kami bahwa penyebab kematian penyu itu apa. Kata mereka udah dibawa ke Jogja kemana-mana, tapi hasilnya di Jogja itu tidak ada sampai ke kami. Nah, apa sebabnya? Hamidin kemudian mengajak ke lokasi pembuangan air bahang yang dimaksud. Sebagai tokoh masyarakat, ia termasuk salah seorang yang lantang menolak keberadaan PLTU Teluk Sepang. Meski jalannya tertatih akibat serangan stroke di tahun 2016, Hamidin tidak goyah melakukan perlawanan. Ini karena PLTU Teluk Sepang telah banyak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Inilah limbah air bahang, limbah PLTU yang berbahan bakar batu bara. Nah, di sekitar sinilah penyu mati. Waktu uji coba PLTU ini, air bahang ini, di sekitar sinilah 28 ekor penyu mati. Waktu uji coba ini. Waktu uji coba limbah air bahang PLTU yang berbahan bakar batu bara. Air bahang merupakan air laut yang digunakan untuk mendinginkan mesin PLTU. Air bekas ini kemudian dibuang kembali ke laut. Setiap kali proses ini terjadi, air laut mengalami kenaikan suhu mencapai 8 derajat Celcius. Perubahan suhu yang signifikan tentu sangat berpengaruh pada ekosistem laut. Inilah yang menyebabkan kematian hewan dan kerusakan pada terumbu karang. Persis seperti yang juga terjadi di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. PLTU Teluk Sepang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Dengan dukungan investasi dari Cina melalui PT Intraco Penta dan Power China, proyek ini telah berjalan sejak tahun 2017. Dan sejak itu pula, warga Teluk Sepang mendirikan Posko Langit Biru sebagai sarana literasi tentang energi dan pusat pengaduan. Dan juga kami
Dengan berdirinya PLTU itu kami pernah mengajukan ini ke pengadilan perusahaan tata negara. Jadi di pengadilan tata usaha itu kami dikalahkan. Dianggap mereka itu masyarakat tidak berhak menuntut itu. Padahal ia kena dampak itu masyarakat. Yang menuntut itu siapa? Kalau masyarakat. Kalau pemerintah tidak bakal menuntut itu. Tak hanya menimbulkan permasalahan dari segi lingkungan, konflik lahan juga menambah daftar panjang dampak buruk PLTU bagi masyarakat di Teluk Sepang. Korbannya adalah Nurjanah. Ia dipaksa kalah lantaran pihak PLTU merebut lahan miliknya. Seminggu sekali bersama anaknya, Nurjanah pergi untuk memelihara kebun. Ketika sampai, ia sadar bahwa tembok telah berdiri membatasi kebunnya. Nurjanah tidak tahu rencana ini, sebab tak ada pemberitahuan sebelumnya. PLTU Teluk Sepang tidak hanya mengambil sebagian lahan Nurjanah, tapi juga merusak tanaman. 888 batang tanaman yang terdiri dari sawit, pisang, terong, cabai, dan jenis lainnya rusak digusur. Nah, dengan berdirinya PLTU, habislah kebun ibu digusur. Ibu tidak dapat apa-apa lagi, bahkan tidak kompromi pihak PLTU dengan ibu nak gusur kebun ibu. Singgonya pagi ke kebun, sawitlah roboh. Kalau ibu dari adoh di kebun, itu ibu lawan. Nah, setelah itu ibu lawan bisa berhenti mereka, tapi malam mereka bekerja. Pagi-pagi ibu ke kebun sawit ada lagi. Iyo sawit, tanaman muda, pisang, karena kehidupan di situ kan. Kini, pagar pembatas menyebabkan genangan air. Ia telah meminta ganti rugi soal lahan dan tanamannya. Namun keluhannya tak digubris. Jadi, lah kemana-mana nak ibu nuntut keadilan ke Pelindo, ke gubernur, kantor gubernur, tapi tidak ada reaksi. Yang benar pengusaha Cina, penguasa Bengkulu itulah yang benar. Rakyatnya tidak ada lagi benar. Ya ibu kutip dikit dak, yang setahu ibu undang-undang. Untuk ibu undang-undang tidak berlaku. Nah. Kenapa? Yang setahu ibu undang-undang kok adil dan beradab. Tapi kenyataan di ibu adil biadab. Pasokan listrik dari pembakaran batu bara tak sebanding dengan konflik di masyarakat, kerusakan lingkungan, dan efek jangka panjang terhadap kesehatan. Ibu minta tolong tutup PLTU. Oh jadilah. Bukan pulau. Kini bangunan nak mereka manfaatkan bisa kok. Sinar surya, tenaga angin. Nah, jangan batu bara. Yang saya tahu ibu kodo batu bara itulah tadi. Sedangkan lah jadi bara dibakar lagi. Cak manolah anak cucu ke depan lagi. Saat petani kebun seperti Nurjanah sudah memikirkan beralih ke energi terbarukan yang lebih bersih, pemerintah Indonesia masih berambisi pada energi listrik kotor berbasis batu bara. Dengan dampak-dampak yang telah terjadi di hampir semua lokasi PLTU dan tambang batu bara, tentu ini menjadi ancaman bagi masyarakat. Seperti halnya PLTU Mulut Tambang Sumsel 1. Sekitar 80% area PLTU ini berada di wilayah Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Meski belum mulai beroperasi, warga sudah mengeluh kehadiran PLTU. Mulai dari ganti rugi yang tak sepadan, hingga kondisi lingkungan yang terancam rusak.
lahan yang sudah tergenang sekarang, yang katanya ada genangan air ini. Ini kan mata air dari sini. Dari bukit-bukit sini kan mata air. Nah, ini sudah ditutup sekarang. Pagar sekeliling ini sudah ditutup dengan pagar. Sungai dan sumber mata air ditutup. Akibatnya, air meluap dan menggenangi sebagian besar tanaman warga. Ini aliran apa Kak? Sungai apa Kak? Sungai Borong. Namanya? Untuk apa galian ini Pak? Ini jalan. Jalan? Gorong-gorong katik tapi? Katik ini, buntung. Mungkin ada cuma buntung, kita tidak ada pembersih. Gorong-gorong. Karena udah ngalir kan? Iya, iya. Panjang ke sana nih. Oh iya. Sampai ke tempat kita. Di sana masih ada lagi sambungannya. Kalau dulu banyak ikan, labi-labi masih banyak sini. Kuro-kuro, labi-labi. Ikannya katik Om. Persoalan air hanya satu dari sekian banyak masalah yang dikeluhkan warga. Kira-kira masuk akal lah. Proyek lah adendum. Benar? Kalau ditanya masalah, mendengar masyarakat sebenarnya banyak masalahnya. Masalah pembebasan lahan, progres pekerjaan sendiri menurut aku dari 2014 ya. 2014 stop di 2017-16 ya. 2016 stop. 2 tahun vakum ya. Hanya security yang jaga sini. Terus lanjut lagi. Berjalan ya mak inilah. Nah, baru sekarang seharusnya kalau menurut AMDAL yang sudah ada di kita itu menyerap tenaga kerja sekitar berapa ribu. Ya, terbukti belum katik. Di sepanjang Sumatera, hampir tak ada cerita manis dari pembangunan PLTU. Kehadiran PLTU justru menciptakan kerusakan lingkungan lewat pencemaran air dan udara, menghilangkan mata pencarian, merampas lahan, dan mengancam kesehatan warga. Yayasan Kanopi Hijau Sumatera melihat fenomena pembangkit listrik batubara sebagai ancaman yang tak berkesudahan. Iya, ancaman utama Pulau Sumatera ini kan abrasi. Kita bisa melihat bagaimana abrasi pantai barat Sumatera itu mulai dari Lampung sampai ke Aceh. Kita kehilangan jalan, kita kehilangan taman wisata alam, kan? Kita kehilangan mangrove. Nah, itu semua disebabkan oleh perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu kontribusi utamanya itu selain deforestasi adalah pertambangan batubara. Kita tahu 40% pertambangan batubara itu berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, PLTU batubara yang ada di Sumatera ini adalah PLTU dengan kualitas yang jelek, teknologinya usang. Saya juga tidak habis pikir karena di negaranya sendiri itu PLTU seperti yang ada di Sumatera ini sudah tidak dipakai. Saya pikir perusahaan Cina dan bank mereka itu jahat, membiayai sesuatu yang di tempat mereka sendiri sudah tidak dilakukan, tetapi di Sumatera itu mereka kerjakan. Lalu pertanyaannya, mengapa Pulau Sumatera menjadi target bagi industri listrik batubara? Alasan pertama tentu karena Sumatera memiliki cadangan batubara. Situasi ini dimanfaatkan dengan mendesain kebijakan yang memberikan keuntungan berganda bagi para pelaku industri energi kotor. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 128A menyatakan bahwa negara menjamin penarikan royalti 0% pada pelaku usaha batubara yang mau melakukan peningkatan nilai tambah. Alasannya untuk memberikan kemandirian energi dan upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Sebelumnya, tarif royalti yang dikenakan ke perusahaan sebesar 13,5% dari nilai penjualan. Saat menjadi 0%, maka negara kehilangan pendapatan hingga 30 triliun rupiah. Dengan kata lain, industri batubara tidak lagi menyumbang dana untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat.
Peningkatan nilai tambah ini bagai menggelar karpet merah untuk para pengusaha tambang. Apalagi PLTU yang berada dekat dengan tambang batu bara atau biasa disebut PLTU mulut tambang sudah dianggap sebagai upaya meningkatkan nilai tambah. Dengan begitu, izin PLTU mulut tambang semakin mudah diberikan oleh negara. Ini seperti diskon besar-besaran menjual alam dan lingkungan ala rezim oligarki hari ini. Jadi ke depan pembangunan PLTU itu sendiri juga akan merugikan, terlebih ketika misalnya pembangunan listrik di Sumatera kan sudah oversupply. Dan skemanya take or pay, jadi pemerintah harus tetap membayar meskipun tidak dipakai. Tapi di sisi lain dia kehilangan pemasukan dari royalti 0% yang sebenarnya bisa disimpan gitu untuk sembari mempersiapkan proses transisi yang menuju yang lebih baik dan berkeadilan. Tapi di sisi yang lain juga secara bisnis, secara lingkungan tidak punya justifikasi ekonomi apapun. Jadi kita melihat bahwa royalti 0% ini sungguh kompleks itu. Jadi memang ada kepentingan segelintir pihak yang untuk memastikan dia mendapatkan untung dari pertambangan batu bara dengan royalti 0%-nya, tapi pada saat yang sama dia juga mendapatkan untung dengan membangun PLTU yang listriknya sudah pasti akan dibeli, bahkan ketika sudah oversupply sekali. Keuntungan ekonomi adalah tujuan di balik bisnis PLTU dan pertambangan batu bara di Sumatera. Dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang berada di peringkat kedua setelah Jawa, Sumatera digenjot dengan menjadikannya target industrialisasi. Saat Pulau Jawa tak lagi punya ruang untuk pembangunan, maka Sumatera lah yang selanjutnya menanggung beban. Karena itu, logika penyediaan listrik akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga dipakai untuk membangun Sumatera. Logika ini yang diterapkan melalui mega proyek 35.000 MW. Proyek ini merujuk pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% dengan permintaan listrik diharapkan tumbuh di 8%. Namun kenyataannya meleset dari target. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di angka 5% dengan pertumbuhan permintaan listrik hanya 4,5 hingga 5% per tahun. Ketidaksesuaian antara proyeksi ekonomi dan pembangunan tenaga listrik mengakibatkan kelebihan pasokan dan tidak terserap. Persis seperti yang terjadi pada grid Sumatera. Ini menyebabkan kerugian bagi PLN. Sebab dengan skema take or pay, PLN tetap harus membeli semua listrik yang diproduksi PLTU. Logika ini justru membuat Sumatera semakin jauh dari pembangunan energi yang bersih dan sehat. Pembangunan PLTU baru di Sumatera tidak lagi relevan dengan upaya pencapaian target net zero emission global dalam rangka menangani laju krisis iklim. Sebaliknya, standar baku mutu emisi di Indonesia yang rendah justru membuka gerbang investasi energi kotor di Sumatera. Bahkan saking rendahnya, Presiden Joko Widodo diputus bersalah dan melawan hukum dalam gugatan polusi udara. Namun Presiden bersama 3 menterinya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka merasa tak bersalah. Kesempatan ini disambut baik oleh Cina. Cina sebagai investor besar yang giat mendanai proyek-proyek energi kotor mendapat karpet merah dari Indonesia. Di saat mereka tak bisa mendirikan PLTU baru karena standar baku mutu emisi yang ketat, Cina mengalihkan investasi sektor energi batu bara ke Sumatera. Mereka berdalih membangun PLTU berteknologi modern dan ramah lingkungan sebagai solusi. Teknologi PLTU superkritikal diklaim ramah lingkungan karena mampu mengurangi emisi 16 hingga 20%. Namun nyatanya, teknologi tersebut tetaplah polutif. Ini menunjukkan bahwa Cina dan Indonesia sama-sama bersikap tak konsisten dalam upaya mengatasi persoalan krisis iklim. Hubungan Cina dan Indonesia telah berlangsung lama. Sejak tahun 1995 hingga 2018,
Cina telah memberikan investasi ke pembangkit listrik tenaga batubara di Sumatera. Melalui lembaga-lembaga finansial, mereka meminjamkan dana sebesar 4,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 66 triliun rupiah. Selama 23 tahun, mereka mendanai 78% proyek PLTU batubara di Sumatera. 22% sisanya didanai oleh bank domestik asal Indonesia. Hingga tenggat waktu pembangunan PLTU pada tahun 2025, Cina masih akan terlibat dalam 75% pembangunan PLTU di Sumatera. Total tambahan investasinya diprediksi mencapai 70 triliun rupiah. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga tahun 2021, terdapat 25 unit PLTU batubara yang telah beroperasi di Sumatera. Total kapasitasnya mencapai 4.263 MW. Pemerintah masih akan menambah 22 unit PLTU baru dengan total kapasitas hampir 7.000 MW. Statusnya beragam. 3 unit PLTU baru dengan kapasitas 2.000 MW dalam fase konstruksi, dan 19 unit dengan total kapasitas 4.790 MW tercatat dalam fase prakonstruksi. Semuanya akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2027 dan 2028. Ketika mendanai proyek pembangkit listrik batubara, Cina juga memainkan peranan besar. Mereka juga menyiapkan paket lengkap yang terdiri dari kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi, atau lebih dikenal dengan nama EPC. Semuanya berasal dari Cina. Oleh karena itu, perusahaan besar asal Cina senantiasa menjadi sponsor pembangunan PLTU di Sumatera. Seperti China Huadian, Sinohydro yang merupakan anak perusahaan dari Power China, dan China Shenhua yang berganti nama menjadi Energi China. Jika ditarik lebih luas, Sumatera hanya bagian kecil dalam agenda besar investasi Cina di dunia. Cina mendanai lebih dari 70% pembangkit listrik batubara baru di seluruh dunia. Sejak tahun 2013, melalui kebijakan Belt and Road Initiative atau BRI, Cina telah mendanai lebih dari 710 triliun rupiah. Dana tersebut dialirkan untuk membangun pembangkit listrik batubara dengan kapasitas 26.800 MW di 152 negara. Secara umum, Cina telah menghasilkan investasi luar negeri di sektor energi lebih dari 3,5 kuadriliun rupiah. Adapun Indonesia menempati posisi 4 sebagai negara tujuan investasi energi terbesar setelah Rusia, Pakistan, dan Angola. Sebagian besar dana yang masuk digunakan untuk pembangkit listrik energi kotor batubara. Pada dasarnya, Cina tidak pilih-pilih dalam berinvestasi. Mereka senantiasa mendanai selama itu menguntungkan. Cina juga tercatat mendanai beberapa proyek energi baru terbarukan seperti di Vietnam, Afrika Selatan, Bulgaria, dan Pakistan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya China serius untuk komitmen tersebut, seharusnya mereka harus segera menarik diri dari keterlibatan di PLTU Sumatera yang ada banyak sekali itu. Mulai dari PLTU mulut tambang atau PLTU yang bukan di mulut tambangnya. Nah, ke depan memang ini tantangannya. Jadi belum tentu. Jadi komitmen Cina untuk keluar dari pendanaan batubara atau pendanaan pertambangan batubara diuji sekarang di Indonesia salah satunya. Kalau memang serius untuk berkontribusi signifikan terhadap pengentasan persoalan krisis iklim, maka mereka harus segera menarik diri. Tapi kalau enggak, kita bisa lihat itu tidak ada bedanya dengan komitmen iklim yang lain yang hanya secara diplomatis indah, tetapi secara realita kemudian tidak punya konsekuensi nyata gitu dalam tindakan di lapangan. Kondisi ini tentu melahirkan banyak masalah, terutama bagi masyarakat yang berdampingan dengan PLTU dan industri tambang. Setidaknya telah terjadi 14 konflik di sepanjang Pulau Sumatera selama 5 tahun terakhir.
tak hanya warga di sekitar tambang dan PLTU. Sebelum kebijakan pro tambang disahkan, telah terjadi penolakan besar dari masyarakat luas. Reformasi di korupsi pada tahun 2019 menggerakkan massa dari berbagai golongan. Mayoritas adalah mahasiswa dan buruh. Mereka turun ke jalan dengan 7 tuntutan. Salah satunya adalah cabut rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Undang-Undang Minerba itu apa untungnya untuk masyarakat dan apa manfaatnya untuk masyarakat? Hanya yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang menitipkan modal. Rakyat nggak butuh undang-undang Minerba. Tolong Tuan dan Nyonya Fuan, jangan paksa rakyat untuk bertindak lebih daripada ini. Karena kedaulatan pada hakikatnya milik rakyat, bukan milik anggota DPR. Pada pertengahan tahun 2020, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia mengadakan sidang rakyat. Mereka menggugat dan menuntut pembatalan Undang-Undang Minerba, namun tuntutan masyarakat tak didengar. Sungai kami atau batang umbilin yang dahulunya bisa dipakai untuk mandi-mandi bagi anak-anak, bisa dipakai untuk mencuci dengan kegiatan lain bagi kami. Namun sekarang ini dipakai untuk pembuangan limbah oleh PLTU. Di penghujung tahun 2020, saat masyarakat tak bebas bergerak akibat pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo justru mengesahkan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Pemerintah Indonesia tetap melanggengkan bisnis oligarki melalui industri pembangkit listrik batu bara. Padahal Sumatera memiliki potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu lebih dulu sadar tentang penggunaan energi listrik yang lebih bersih. Mereka mulai memanfaatkan energi surya untuk memenuhi kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Energi matahari cukup luar biasa. Indonesia berada di garis khatulistiwa, energi yang cukup besar. Nah, kita melihat bahwa PLN yang ada di Bengkulu itu sebenarnya cukup untuk kita, tetapi tidak digunakan secara maksimal. SMA Muhammadiyah 4 ingin energi ini bersih, energi ini bisa terbaharui, maka kami berkomitmen, berkeinginan bahwa SMA Muhammadiyah 4 itu mempunyai energi listrik yang besar, ya kan? Kebutuhan kita cukup besar, 24.000 watt. Walaupun sampai saat ini kita belum mencukupi, tetapi kita tahap demi tahap kita sudah memulai, artinya dari dan oleh dan untuk kita. Meski belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan, langkah ini patut diapresiasi. Terlebih, sebagai instansi pendidikan, ini merupakan sikap nyata dalam mengedukasi generasi muda. Wah, ini lab 3. Lab 3 ini fokus ini kita cover semua dengan panel surya. Dan semua arsip digital kita dikendalikan dari sini. Internet kita dikendalikan dari sini, ya kan? Semua jaringan utama dikendalikan dari sini. Peralihan dari energi kotor ke energi bersih tentu akan berdampak sangat besar bagi lingkungan, apalagi jika dilakukan secara masif. Namun, mengembangkan energi bersih tak dilirik pemerintah karena dianggap kurang menguntungkan. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama dari energi surya. Total potensinya mencapai lebih dari 200.000 megawatt, lalu disusul dengan energi bayu atau angin dengan total lebih dari 60.000 megawatt. Pulau Sumatera sendiri menyimpan potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia. Total potensinya mencapai lebih dari 128.000 megawatt. Jumlah ini setara dengan 8,5 kali lipat kapasitas listrik terpasang
untuk memenuhi kebutuhan Pulau Sumatera hari ini. Energi surya menyumbang 53% dari seluruh jenis potensi energi terbarukan di Sumatera. Jika Sumatera memanfaatkan potensi energi bersih untuk menyuplai kebutuhan listriknya, Sumatera bisa memulihkan kondisi lingkungan sembari memperoleh energi yang berkelanjutan. Tentunya, energi bersih jauh lebih ramah lingkungan dan nyaman di kantong masyarakat. Sebab jika dibandingkan, biaya produksi listrik dari energi terbarukan jauh lebih murah daripada energi kotor batubara. Dalam beberapa tahun terakhir, biayanya terus menurun secara signifikan. Bahkan, energi surya tercatat sebagai sumber energi termurah dalam sejarah. Jika dikonversi, biaya listrik dari tenaga surya berkisar di angka 725 hingga 870 rupiah per kWh. Sedangkan biaya listrik dari batubara mencapai 980 hingga 1.120 rupiah per kWh. Potensi energi terbarukan yang nyatanya lebih murah dan ramah lingkungan tidak dipilih demi keuntungan oligarki batubara. Masyarakat dipaksa ketergantungan dengan energi kotor yang jelas-jelas merugikan dan merusak lingkungan. Lantas, kapan Sumatera terang dengan energi bersih?